dosa, manusia terpisah dari Allah. Allah mengasihi anak-anak Adam yang terlahir dalam dosa. Bapa mengutus putranya menjadi Adam kedua. Lakukan tugas Bapa dalam hidupnya untuk menebus dosa warisan Adam. Immanuel, Allah sungguh ada. Beserta kita, Immanuel, Allah beserta kita. Amin, mantap sekali Pak, sangat memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya menyapa dulu Bapak dan Ibu sekalian Pak. Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada bersama saya Tamara. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah kita mendengarkan satu pujian yang sangat memberkati dari seorang hamba Tuhan yang juga merupakan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Pendeta Dr. Hasiholan Sihaloho. Shalom Pak. Shalom Tamara. Shalom. Hari ini saya memperkenalkan sedikit Pak Hasiholan ini merupakan salah satu dari tim penggembalaan wilayah GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Betul. Betul ya Pak ya? Ya. Tapi juga ternyata adalah seorang penulis lagu dan penyanyi yang sangat berbakat Bapak Puji dan Tuhan. Ibu. Tunggu singlenya Bapak dan Ibu. Pak Hasiholan, hari ini kita mau bicara temanya adalah mengenai sesuai dengan lagu tadi, Immanuel. Betul. Dan implementasinya pada kehidupan orang percaya. Betul. Oke, kita mulai dari yang dasar dulu Pak. Ya. Apa sih Immanuel itu Pak? Ya. Sebetulnya Immanuel itu artinya hanya satu, Allah beserta kita. Itu saja artinya, tidak ada arti yang kedua ataupun yang ketiga. Hanya dalam kebutuhan hidup sebagai orang yang percaya kita melihat ada implementasi dari Immanuel yang bisa kita kembangkan, yang akan memberikan membuat orang Kristen itu semakin kuat dalam mengikut Tuhan Yesus. Implementasinya itu. Implementasi dari kata Immanuel. Ya. Immanuel sendiri itu juga berkonotasi kepada Tuhan Yesus ya Pak ya? Betul, dialah Immanuel itu. Dialah Immanuel Ya. itu.
Karena kadang-kadang kita sering dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi seperti sapaan atau pokoknya Ya, kita Immanuel, betul. Immanuel Tuhan beserta kita. Iya, Jadi gimana Pak? Mungkin dielaborasi sedikit ya, implementasinya? ya baik. Tamara, ketika saya mempelajari Immanuel, yang artinya itu Allah beserta kita, muncul pemikiran dalam pikiran saya. Pernahkah Allah tidak beserta kita? Sehingga harus muncul kalimat Allah beserta kita. Kalau pernah, sejak kapan sih Allah itu tidak beserta dengan kita sebagai manusia? Kalau pernah, mengapa? Apa sih yang mengakibatkan sehingga Allah itu tidak beserta kita? Sehingga muncul kalimat Immanuel, Allah beserta kita. Nah, hal-hal ini yang saya pikirkan sehingga saya menemukan ada 3 implementasi dari makna atau arti kata Immanuel itu. Jadi implementasi yang pertama yang saya temukan dari kata Immanuel itu membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ada. Beberapa teologi dalam kepercayaan-kepercayaan lain, mereka akan membuktikan keberadaan Allahnya itu pada hari kiamat nanti, pada hari akhir zaman nanti. Di sanalah menurut teologi mereka, Allah yang mereka percaya akan membuktikan diri. Oke, kita menghormati pandangan itu. Tetapi dalam kekristenan, Allah yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia bukan hanya akan membuktikan keberadaannya nanti pada akhir zaman, tetapi Dia membuktikan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan manusia karena Dia menjadi manusia. Nah, kembali kepada kerangka berpikir awal tadi. Kenapa sih muncul kata Immanuel? Apa yang membuat? Nah, kita tahu bahwa manusia pertama itu adalah Adam. Di beberapa teologi kepercayaan-kepercayaan lain semua mengakui bahwa manusia pertama itu adalah Adam. Nah, bagaimana membuktikan apa yang terjadi dalam kisah Kejadian 1, Kejadian 2 bahwa itu real, itu benar-benar ada, Allah itu benar-benar ada, Adam itu benar-benar ada, tempat yang kekal itu benar-benar ada. Bagaimana kita bisa membuktikan itu? Bukankah manusia ini hanya membaca dari Alkitab, Kejadian 1, Kejadian 2? Ya, memang kita sebagai orang Kristen, orang percaya harus mempercayai dengan benar bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Tetapi logika manusia itu tidak puas hanya dengan cerita semacam itu. Logika manusia akan puas kalau ada pembuktian-pembuktian. Nah, kita tahu bahwa sejak Adam berdosa, Adam terpisah dari Allah. Adam menganggap dirinya itu seperti Allah. Padahal anak-anak yang terlahir dari keturunan Adam itu mewarisi dosa Adam. Ya, padahal anak-anak yang lahir dari keturunan Adam itu tidak melakukan dosa yang dilakukan oleh Adam kan? Bagaimana melakukan? Mendengar saja tidak kan? Nah, tetapi ketika Adam berpisah dari Allah, nah sejak itulah menurut hemat saya, Allah tidak menyertai manusia seperti konsep Allah menyertai manusia pada rancangan semula sebelum Adam berdosa. Oke, ada 2 hal yang menarik nih dari ini baru implementasi pertama, ya Pak ya. Kita bicara yang pertama, statement bahwa Immanuel ini juga membantah statementnya orang ateis menurut saya. Betul, setuju. Orang ateis itu berkata tidak ada Tuhan. Yes. Tapi dengan adanya Immanuel ini membuktikan loh ada gitu. Oke. Bapak setuju ya dengan yang Setuju pertama? sekali yang Tamara pikirkan. Saya malah tidak berpikir seperti itu. Kamu berpikir bagus sekali. Oke. Yang kedua tadi ada statementnya Bapak yang bicara bahwa Adam sempat berpikir dia adalah Allah. Ya. Itu boleh tolong dijelaskan Pak, Ya. gimana maksudnya? Karena memang dia seharusnya menuruti kehendak Allah yang menciptakan dia. Sehingga bentuk penyertaan Allah yang dirancang Allah dalam kehidupan manusia berlangsung terus. Tapi kita tahu bahwa dalam peristiwa Kejadian pasal 3, si iblis berkata, kalau kamu melanggar firman Tuhan, mengikuti pikiranmu, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Engkau tidak akan diatur lagi oleh Allah, tapi engkau akan membangun kehidupanmu berdasarkan pengetahuanmu sendiri. Engkau bebas, tidak ada yang mengatur engkau. Jadi dia pikir ini sebuah tawaran yang menarik. Kalau memang bisa saya hidup berdasarkan
pengetahuan saya, ngapain saya hidup berdasarkan Allah? Seharusnya Adam sadar, dia itu ciptaan. Ciptaan tidak mungkin bisa hidup tanpa pencipta. Oke. Dan itu kan tidak terjadi mendadak harusnya ya Pak ya. Itu Betul. pasti sudah melewati tahun yang kita nggak tahu berapa lama. Betul. Sampai akhirnya si iblis mendekati dan membrainwash lah istilahnya. Betul, si ya Adam. brainwash. Ya. Nah, harusnya dalam kurun waktu selama itu Adam harusnya sudah punya konsep berpikir bahwa sesuai dengan apa yang Allah mau, dia bisa belajar, pelajari itu kepada Allah langsung. Ya, Tapi dia semacam potong jalan lah ya, dibujuk sama iblis, akhirnya Ya. dia pikir, saya pengen seperti itu. ya, Bahasa ininya nih, betul, bahasa itu betul. bahasa singkatnya. Jadi karena kesalahan itulah, konsep itulah, seluruh anak cucunya menanggung Warisan dosa Adam. warisan dosa Adam. Yang mana dosa yang dilakukan Adam itu tidak dilakukan oleh anak cucu Adam. Betul. Tapi menanggung konsekuensi. Jadi saya melihat bahwa sejak itulah Allah tidak menyertai manusia dalam arti konsep penyertaan Allah yang dirancang Allah pada rancangan semula sebelum Adam berdosa. Jadi adanya keterpisahan antara Allah dan manusia. Nah, bagaimana hubungan Allah dan manusia dalam arti keturunan Adam setelah Adam berdosa? Apakah itu tidak masuk dalam konsep Allah menyertai atau Immanuel? Tidak. Itu tidak masuk dalam konsep Allah menyertai manusia. Karena konsep Allah menyertai manusia sebetulnya seperti pada rancangan semula sebelum Adam berdosa. Dan itulah yang diwujudkan oleh Yesus Kristus. Menyertai manusia di tengah-tengah kehidupan manusia pada waktu dia ada di bumi. Nah, keterpisahan antara Allah dengan Adam ini yang membuat manusia kehilangan Allah. Jadi Allah ini semacam misteri, benar enggak ya? Benar enggak Allah itu ada? Nah, kitab-kitab suci mengatakan bahwa Allah itu ada. Betul, ateis mengatakan Allah itu tidak ada. Tetapi implementasi Immanuel yang pertama lewat kelahiran Yesus ke dunia yang tanpa mewarisi dosa Adam, tanpa ada warisan darah daripada Maria dan Yusuf, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Nah, keberadaan Yesus si Immanuel ini, dari sini kita sangat yakin Allah itu ada. Dari sini kita sangat yakin bahwa surga itu ada. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama implementasi Immanuel, ya, orang Kristen kita harus bangga karena Allah yang kita sembah real, nyata. Apa buktinya? Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Itulah implementasi yang pertama. Oke, menarik sekali. Saya sempat kepikir gini tadi Pak. Kalau Adam, anak cucunya memang tidak mendengar, tidak melihat apa yang dilakukan oleh Adam pada saat dia berpisah. Maksudnya waktu dia keluar dari Taman Eden. Namun konsep berpikirnya itu harusnya turun ke anak cucunya. Ya. Sampai kepada akhirnya Tuhan Yesus datang. Ya. Konsep berpikir yang salah itulah yang membuat keterpisahan dengan Allah. Betul gak Pak? Betul. Sehingga akhirnya waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus membalikkan, mentwist konsep berpikir itu untuk kembali ke rancangan Allah semula. Setuju Tamara? Implementasinya yang pertama itu ya Pak ya? Setuju. Mantap. Oke, Jadi oke. tidak boleh ada keraguan lagi Allah itu ada apa tidak. Sudah dibuktikan. Oke. Kalau yang lain akan membuktikan keberadaan Allahnya pada akhir zaman, ya mohon maaf saya tidak, itu keyakinan mereka kita hormati, tetapi Kristen tidak. Dia bisa membuktikan keberadaannya bukan hanya pada akhir zaman. Saat manusia masih ada, dia membuktikan keberadaannya. Oke, amin. Oke Pak, kita siap masuk ke implementasi kedua. Siap. Apa Pak? Nah, implementasi yang kedua, Immanuel itu adalah penolong dalam kesusahan kita. Hal ini tidak bisa kita pungkiri. Makanya referen lagu tadi itu sebetulnya memuat 3 implementasi. Yang pertama kan Immanuel, Allah sungguh ada. Mana buktinya? Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang kedua, Immanuel, penolong
dalam susah. Implementasinya dia menolong orang-orang yang susah, orang yang berbeban berat, orang yang punya persoalan, orang yang punya masalah, orang yang sakit. Itulah salah satu implementasi Immanuel. Coba kita lihat apa yang diperbuat Yesus sebelum tiba pada Getsemani dan Golgota. Ya, kita tahu bahwa Getsemani dan Golgota itu sudah tidak ada mujizat lagi. Dia sudah berserah kepada Bapa. Jadilah kehendakmu. Tapi before itu, sebelum itu kita melihat dia banyak menolong orang-orang yang susah. Air dia ubah jadi anggur, menolong orang yang susah kan. Menyembuhkan orang yang sakit, mencelikan mata yang buta. Bahkan memberi makan orang yang sangat banyak dengan jumlah makanan yang sangat sedikit. Jadi implementasi yang kedua dari Immanuel itu adalah dia penolong dalam susah. Jadi kalau kita sekarang saudara dalam keadaan susah, gara-gara COVID ya, kerjaan juga nggak jelas, boro-boro bonus gaji aja dipotong karena memang perusahaan sedih. Udah, jangan takut. Minta tolong kepada Immanuel. Dia ada untuk menolong kita. Amin Pak, mantap. Immanuel adalah Tuhan pasti menolong kita. Ya. Tapi ada syaratnya nggak Pak? Ya, betul. Jadi, nah sebagai orang Kristen kita harus melihat ya. Memang Immanuel itu adalah penolong dalam susah. Tetapi penolong dalam susah ini artinya dia akan menolong orang yang menurut kehendaknya itu harus ditolong. Dia tidak akan menolong orang yang menurut kehendaknya itu tidak ditolong. Atau dia akan sengaja membiarkan terlebih dahulu orang itu supaya digarap. Nah, jadi arti penolong dalam kesusahan ini tidak seperti konsep manusia atau konsep rohaniawan ya. Ya kita tahulah rohaniawan, pendeta itu kan tujuannya pasti baik. Ketika ada orang susah datang kepada dia, langsung dia doakan. Haleluya, dalam nama Yesus dan segala macam. Saya tahulah tujuannya itu baik. Tetapi sebetulnya kalau kita berbicara konsep Immanuel, hal semacam itu bisa salah dan tidak tepat. Karena bisa saja orang yang mengalami masalah itu sedang digarap Tuhan, sedang diproses oleh Tuhan. Supaya dia mengalami perubahan, meninggalkan cara hidupnya yang tidak benar, pekerjaan yang tidak benar, bisnis misalkan selama ini sering ngemplang pajak, suap, korupsi. Karena dia ke gereja, dia diproses Tuhan lewat sebuah proses supaya dia berubah. Akhirnya mengalami hal yang tidak baik. Nah, karena dia sebagai anggota jemaat, datanglah ke pendetanya kan, Pak tolong doakan saya Pak. Nah, pendeta langsung menawarkan tanda kutip kuasa Allah. Haleluya, secara dalam nama Yesus, terima, engkau akan dilepaskan, diluputkan, dibebaskan, diberkati. Terima, terima, terima. Nah, menurut konsep Immanuel, itu bisa salah. Dia bisa bertentangan dengan Allah. Lawang Allah sedang menggarap dia supaya berubah. Kok saya ini sebagai pendeta, tanda kutip menawarkan kuasa Allah. Sekali lagi Tamara, tujuan pendeta itu baik. Dia pasti ingin menolong. Tetapi dia lupa ada Allah sumber penolong yang sejati. Kalau memang orang itu belum layak untuk ditolong, seharusnya sang pendeta mengkonseling dia, melayani dia. Sehingga mulai menemukan, oh jangan-jangan ini rencana Allah bagi kamu supaya kamu berubah. Coba bisnis kamu bagaimana? Begini Pak, berubah. Nah kita sebagai rohaniawan harus berani kayak gitu. Jangan mentang-mentang orang kaya langsung kayak tadi itu. Haleluya. Hal-hal semacam ini tidak masuk dalam implementasi yang kedua perihal penolong dalam susah. Jadi tepatnya begini, kita susah sekarang. Saya pun dalam beberapa kehidupan mengalami persoalan-persoalan. Jangan bilang saya tidak berdoa walaupun saya ini pendeta suara kebenaran. Saya berdoa Tamara, sampai nangis. Apalagi saya baru kena COVID, istri kena COVID, 2 anak kena COVID. Anak-anak yang saya kuliahkan yang tinggal di rumah saya dari suku Talang Mama, semuanya gejala. Jangan bilang saya nggak kalut. Saya itu tengah malam nggak bisa tidur setelah pulih. Saya berdoa sampai nangis. Saya minta tolong. Tapi saya nggak maksa. Minta tolong ya boleh dong. Tapi kalau maksa ya nggak boleh. Ya, nangis saya, tolonglah Tuhan. Jangan bilang saya nggak berseru minta tolong. Nah, tapi setelah itu Tuhan kalau memang engkau pandang layak aku untuk ditolong, tolong. Tapi
Tapi kalau memang ini rencana untuk memproses apa lagi gitu, ya biar aja lah, terserah kamu lah Tuhan. Itu. Kadang-kadang kita tuh merasa kita berhak untuk ditolong gitu loh Pak, ya kan? Dalam keadaan apapun pokoknya kita lagi susah, kita lupa apa yang sudah kita perbuat yang lama, tapi kita merasa berhak Tuhan, ya kan? Itu bagus tuh kalimatmu Iya. tuh. Saya tuh perlu ditolong Tuhan, saya berhak menerima pertolongan gitu kan. Nah itu kadang-kadang yang dirasakan kita, maksudnya jemaat-jemaat awam ini yang kadang-kadang merasa tidak mengambil hikmah ya mungkin ya. Apa yang Tuhan mau kita pelajari, apa yang Tuhan mau kita kerjakan gitu. Sampai akhirnya Tuhan pasti tolong. Sebenarnya ujung-ujungnya pasti Tuhan akan tolong kan Iya. Pak. Cuman proses itu yang kita tidak sabar, Itu dia. tidak mengerti. Iya. Gimana caranya bagi jemaat-jemaat awam ini Pak? Ya, saya tertarik dengan kalimat Tamara tadi. Kita merasa bahwa kita ini harus ditolong Tuhan. Tanpa kita sadari kemarin kita baru tipu orang. Kemarin kita baru melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Apa sih yang membuat orang itu melakukan hal itu? Pasti ingin mendapatkan sesuatu kan? Nah, kenapa dia nggak minta tolong sama Tuhan? Kenapa harus nipu, harus suap, harus meras orang? Nah, begitu yang dikerjakannya yang jahat itu tidak berhasil, malah cenderung merugikan. Apa dasarnya dia punya hak untuk ditolong? Jadi kepada jemaat ya, Immanuel itu penolong dalam kesusahan. Percayalah. Tetapi biarlah dia yang menolong kita dengan cara dia, dengan waktu dia. Bukan dengan rekayasa, mohon maaf. Bukan dengan rekayasa manusia atau saya sebagai seorang pendeta. Bukan. Saya sebagai pendeta dulu sering begitu. Karena tujuannya kan baik kan. Coba pikir. Ada orang sakit. Ada orang susah. Langsung saya doakan itu. Tanpa saya tahu apa penyebabnya. Nah belakangan saya mulai sadar. Jangan-jangan saya melawan Tuhan ini. Tuhan sedang proses dia lewat masalah. Kok saya mau melepaskan dia pakai kuasa Allah. Kuasa Allah yang mana nih? Lama-lama saya pikir. Wah itu mah kuasa Allah buatan saya. Kira-kira gitu. Jadi kita juga mesti belajar peka juga dengar suara Tuhan dong ya Pak ya. Iya. Sebelum kita berdoa minta tolong untuk sesuatu hal, kita harus tahu dulu Tuhan mau bicara apa gitu kan Pak. Betul. Kadang-kadang itu yang kita suka nggak dapet itu Pak, kadang-kadang. Itu dia. Akhirnya lari juga ke pendeta minta Itu tolong. dia. Sementara kita pendeta hanya menggunakan perasaan kita. Tidak mengetahui detail Detail. kehidupannya. Repot-repot. Oke, tapi yang penting jemaat Tuhan juga tahu bahwa Tuhan itu pasti menolong. Menolong. Tapi sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan rencananya. Ya. Saya mengutip kalimat Pak Erastus ya. Nah, Karena menurut saya beliau tuh punya kalimat itu sakti gitu kadang-kadang. Jangan mengganggu kebijaksanaan Tuhan atas seseorang. Kita ini seorang pendeta sering mengganggu kebijaksanaan Tuhan dengan doa-doa buatan kita. Itu kalimat sakti, saya kaget juga. Ya. betul. Oke. Sebenarnya selain pendeta juga itu berlaku juga buat kita semua ya Pak ya. Oh iya, Kita dari hal itu. Kalau kita menyadari kebijaksanaan Tuhan pasti yang terbaik, kita nggak akan tanda kutip seolah-olah merongrong Tuhan untuk menolong kita pada waktunya kita mau. Ya, betul. Amin. Oke Pak, sekarang apa kita pindah ke implementasi berikutnya Pak? Boleh? Silakan Pak. Nah, di ref tadi itu kan ada yang ketiga, ref lagu kan. Saya ulangi lagi lagunya nih. Karena lagu ini adalah bagian dari bincang-bincang kita. Immanuel, Allah sungguh ada. Udah kita bahas kan? Jelas. Immanuel, penolong dalam susah. Itulah implementasi yang kedua. Nah, implementasi yang ketiga yang terakhir, Immanuel, teladan hidup sempurna. Ini yang kita bahas. Jadi arti Immanuel atau implementasi Immanuel yang ketiga itu adalah memberi contoh teladan hidup seperti yang Allah kehendaki, yang seharusnya diwariskan oleh Adam. Tetapi gaya hidup yang
Adam wariskan bukan gaya hidup yang dikehendaki Allah. Nah, itulah sebabnya Immanuel, Yesus Kristus ini datang ke dalam dunia. Arti Allah menyertai itu yang ketiga, dia ingin menunjukkan nih, inilah gaya hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Nah itu, jadi tidak bisa kita mengartikan Immanuel, Allah besertamu. Immanuel, Allah beserta. Oke, tapi seperti apa? Nah misalkan kita ya GSKI ini kan, teologi kita kan dibangun kan sesuai dengan rancangan semula ya. Ketua sinode kita yang membangun teologi ini sangat sering mengangkat dari situ. Ya, misalkan dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan, bukan menciptakan, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Nah di sana Pak Era sering membahas gambar itu selem, rupa itu demut. Ya, selem itu adalah pikiran dan perasaan. Kalau digabung menghasilkan kehendak. Nah, tetapi ketika diciptakan dalam ayat 27 tidak ditemukan kata rupa atau kata demut. Sementara dirancang memiliki gambar dan rupa, selem dan demut. Tetapi dalam ayat 27 ketika diciptakan yang diberi itu hanya apa? Selem, gambar, pikiran dan perasaan. Kemana kata rupa atau demut? Mengingat arti rupa dan demut itu adalah gabungan dari pikiran dan perasaan yang melahirkan kehendak, maka kehendak itu harus diupayakan oleh Adam. Apa modal Adam untuk mengupayakan kehendak itu? Modalnya selem, pikiran dan perasaan. Nah, ketika saya lihat dalam Bible, kalau bahasa Batak kan Bible, bahasa Inggris kan Bible. Kalau bahasa Batak Bible. Itu serius, Pak. Serius. Saya tunjukkan ke Pak Eras. Pak Eras pernah baca Bible bahasa Batak enggak? Boro-boro ngerti aja enggak bang katanya. Kenapa bang? Benar itu. Karena di dalam bahasa Batak, makuling made Batak, berfirmanlah Allah, tolema, Kejadian 1 ayat 26, tolema, tatopama jolmai, tumiru rupata, segambar dengan kita, tudus tu pangalahona, pangalaho itu yang memiliki perbuatan seperti kita. Oke, dalam ayat 27, ditopa de batama jolmai, diciptakan Allah lah manusia itu tumiru rupana. Nggak ada itu pangalaho yang ditulis pada ayat 27. Arti pangalaho itu persis seperti yang diartikan Pak Eras. Apa itu? Perbuatan, kehendak. Jadi memang nyambung. Pak Eras itu kaget loh. Saya nggak tahu bang, boro-boro bahasa nggak ngerti saya katanya. Memang begitu Pak. Nah, pada Kejadian 2 ayat 17, di situ sebetulnya alat uji bagi Adam untuk mencapai selem atau perbuatan itu. Di situ ada firman yang berkata, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu mati. Oke. Tetapi dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, Adam mendengarkan pengertian yang berbeda dari yang diucapkan Allah dalam Kejadian 2 ayat 17. Di situ si iblis berkata, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu tidak mati. Tapi akan menjadi seperti Allah. You bebas menjalankan kehidupan berdasarkan pikiranmu sendiri, tidak bergantung lagi kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Kalau Adam sebetulnya menolak tawaran itu, dia akan mencapai apa? Demut. Dia bisa membuktikan bahwa perbuatannya dia itu betul-betul menuruti kehendak Allah Bapa. Karena apa? Diuji oleh Lucifer. Dia tidak tertarik pada ujian itu. Nah, kalau itu berhasil, sebetulnya Adam mencapai demut itu. Dan Tuhan Yesus nggak perlu datang ke Dan Tuhan Yesus nggak perlu datang menebus kita. Nah, faktanya kan dia jatuh tuh. Nah, dari situ satu persatu keturunan Adam tidak tahu seperti apa sih kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa pada rancangan semula. Tapi kan banyak yang baik Tam. Ya kan? Nuh baik. Berkenan loh Kejadian 6 ayat 8. Henokh diangkat hidup-hidup. Musa, Abraham, banyak loh yang baik. Kenapa mereka dikatakan tidak mengerti kehendak Bapa atau gaya hidup yang dikehendaki oleh Bapa pada rancangan semula? Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kehidupan yang dikehendaki oleh Bapa pada rancangan semula itu menyerah total kepada Bapa selama dia hidup
sampai mengakhiri hidupnya. Nah, saya tidak tahu persis seperti apa kehidupan Henokh sebelum Allah berkata, dia berkenan di mataku. Saya tidak tahu persis bagaimana kehidupan Henokh sebelum diangkat, sebelum berjumpa dengan Allah itu kan, sehingga terjadi perubahan-perubahan. Kita tidak memiliki sumber yang lengkap. Misalkan kayak Abraham, ternyata ditemukan banyak peristiwa-peristiwa yang misalkan mau menjual istri, hal-hal semacam ini kan. Jadi ini belum memasuki kehendak kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Tapi kalau Yesus, sejak dia lahir ke dalam dunia menjadi Adam kedua, kita melihat tuh, kita baca dalam Alkitab, historis lahirnya, kehidupannya, kita tidak menemukan celah. Nah, puncaknya itu ketika Getsemani ke Golgota, di mana sebetulnya dengan kuasa yang dia miliki sangat mudah dia mengusir prajurit-prajurit yang mau nangkap dia. Kenapa dia tidak lakukan? Atau misalkan dia gunakan kuasanya usir kekaisaran Roma yang menjajah Israel secara politis pada waktu itu. Dia bisa menjadi kaisar, menjadi raja. Bukankah dia disebut anak Daud, raja yang paling terkenal dari Israel? Kenapa dia tidak lakukan? Padahal keadaannya sangat berat. Secara hukum dunia, dia bisa membela diri, menyewa jasa advokat, karena memang dia gak bersalah. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Nah, jadi teladan hidup sempurna inilah implementasi yang ketiga dari kata Immanuel. Nah, itulah sebabnya kepada kita jemaat Kristen ya, masa-masa yang sulit ini sebetulnya masa yang tepat bagi kita untuk apa? Mengikuti teladan Yesus Kristus. Jangan ngotot pakai jurus ular, jurus macan, atau jurus sulap untuk melepaskan diri kita dari masalah yang terjadi. Berserah saja. Kira-kira begitu. Ini seru sekali ini Pak. Seru. Tapi saya kayaknya mau balik lagi sedikit tadi masalah Demut dan Selem. Selem dan Demut. Ya. Jadi sejak tadi seperti Pak Hasyolan ngomong, dari Adam sebenarnya sudah punya modal Selem. Yes. Modal Selem, kalau memang sesuai dengan waktunya Tuhan, ada pencapaian sampai Demut yang bisa dilakukan Adam. Betul. Tapi ternyata Adam gagal, dibujuk oleh iblis, dia jatuh dan keturunannya semuanya akhirnya tidak bisa mencapai Demut. Karena yang tadi Roh Allah undur itu ya Pak ya? Salah satunya. Ya. Roh Allah undur, jadi dia nggak punya konsep seperti yang Tuhan mau. Iya. Oke, tapi jadi gara-gara Pak Hasyolan juga ngomong sih masalah Henokh, jadi saya jadi mikir, loh kalau gitu standarnya apa beda? Karena standarnya harusnya sama sampai Tuhan Yesus itu. Nah ya Pak Olan tadi sih udah ngomong bahwa kita nggak tahu kehidupan Henokh seperti apa sebelumnya. Dari awal. Tapi yang mau saya tanyakan adalah harusnya standarnya sama dong Pak. Standarnya bahwa dia sampai diangkat hidup-hidup dengan Elia juga. Elia. Betul kan Pak? Berarti Betul. standarnya harusnya standar yang sama yang harus kita perjuangkan sekarang. Tapi Betul. waktu itu mungkin ya Pak, ini sih iniin saya aja. Dia bahkan belum kenal Tuhan Yesus, belum mendengar ajarannya. Tapi dia mencapai, mungkin gak mendekati lah standar, tapi paling gak lumayan gitu. Makanya Allah Bapa berkenan. Ya. Gimana Pak, pikiran saya doang itu sih. Itu masuk akal dan itu harus dijelaskan. Makanya yang ini harus mampu membangun pertanyaan yang tepat. Itu pertanyaan yang sangat tepat. Standarnya harus sama, memang. Tetapi keberadaan Henokh ataupun Elia dan Yesus itu berbeda. Apa perbedaannya? Fasilitas yang mereka miliki itu berbeda. Fasilitas yang dimiliki oleh Henokh dan Elia ini terbatas. Kalau Yesus, fasilitas yang dia miliki tidak terbatas. Dia bisa berbuat apa saja. Nah, muncul pertanyaan begini, ini pertanyaan ya dalam pikiran. Seandainya Henokh dan Elia memiliki fasilitas kuasa yang tak terbatas seperti yang dimiliki Yesus, bisakah mereka melakukan seperti yang Yesus lakukan di Getsemani? Standarnya harus sama memang. Tapi yang membedakan adalah fasilitas yang dimiliki Henokh, Elia, dan Yesus. Nih
mungkin saya luruskan sedikit, yang disebut fasilitas adalah kemampuan. Kemampuan melakukan apa saja. Nah, justru kebalik, jadi dengan Tuhan Yesus yang memiliki semua kemampuan untuk melakukan apa saja, Tuhan Yesus tunduk pada Allah Bapa. Betul. Jadi dibalik ya Pak ya? Dibalik. Oke. Nah karena itu jemaat Tuhan implementasinya kan dalam kehidupan ya, kita harus cari ke sana. Kita ini manusia terbatas loh. Tidak seperti Yesus, kita terbatas. Nah sebetulnya ketika ada masalah yang menimpa kehidupan kita, pekerjaan kita, bisnis atau apapun itu yang mengancam merugikan kita, menyerah sajalah. Itu jauh lebih baik daripada kita memaksakan diri untuk menang, tapi menang dengan cara yang tidak dikehendaki Tuhan. Sehingga kalau saya meminjam bahasa Pak Eras, ada candu untuk melakukan ini terus. Kalau udah kecanduan, sangat susah. Nah jadi masa Covid ini Tamara, sebetulnya ini kan saya kan berpikir luas ya, mengajak orang, dan saya selalu berkhotbah itu ataupun bincang-bincang tentang firman harus ada implementasi. Ini kesempatan bagi kita untuk mengoreksi usaha. Contoh nih, misalkan, apakah tidak ada orang Kristen yang rajin ke gereja, punya usaha yang tidak benar, tempat hiburan yang tidak benar, misalkan di sekitar wilayah kita ini? Ada pasti. Banyak kan? Iya. Nah gara-gara Covid kan berhenti tuh. Udah mulai sadar, habis Covid jangan buka lagi. Itu maksud saya. Merenung. Nah kira-kira begitu tuh. Oke. Kita tuh ada beberapa, bukan kita di sini, maksudnya ada beberapa dari kita atau orang-orang tua kita yang sudah mendengarkan itu yang salah gitu loh Pak. Ya. Maksudnya ajaran yang kurang tepat gitu. Iya betul. Jadi konsep berpikirnya seperti Yesusnya tuh nggak nyambung. Ya, Nah betul. itu tuh ngerubah mindset seperti GSKI yang kita sekarang sedang ajarkan itu tuh Iya, tidak mudah Pak. betul. Terutama untuk jemaat-jemaat yang sudah umur dan sudah lama mendengarkan konsep itu. Gimana Ya. Pak? Ya memang harus ada keberanian ya. Keberanian untuk berubah. Nah sebetulnya saya sendiri tidak ingin ada Covid Tamara. Jujur. Tetapi karena kita ini kan mencari Tuhan dalam doa pribadi ya. Nah saya merasa bahwa sebetulnya manfaat Covid ini ada juga. Ini kesempatan bagi kita untuk berubah. Karena apa? Covid ini membatasi kita tidak berbuat dosa. Itu yang saya pikirkan. Kayak tadi kan, orang-orang yang biasa hahaha pergi ke tempat apa gitu kan. Karena Covid, uangnya nggak berhambur ke situ, malah untuk makan di rumah. Nah seharusnya setelah Covid ini berlalu, udah nggak lakukan itu lagi. Sayang. Kita udah bertarung hampir mati, udah kena Covid, ya puji Tuhan sembuh. Misalkan gitu ya. Setelah Covid berlalu balik lagi. Wah sayang. Jadi harus berani. Setelah Covid ini berlalu, ya Covid ini kita kan evaluasi diri nih. Tahap evaluasi diri. Wah di sini masih banyak compang-campingnya nih. Udah rubah. Habis Covid, coba kita berani melakukan yang baru. Baru dengan adanya Covid aja kita udah pontang-panting ini Pak. Betul. Gimana kalau kita menghadapi akhir kehidupan kita? Ya. Serem ya Pak ya? Itu dia kalau nggak siap. Iya makanya. saya ini kita sudah hampir 1 tahun Covid dengan segala macam masalah yang ada. Iya. Termasuk penyakit tapi juga impact ke ekonomi juga besar. Betul. Kalau kita nggak cari Tuhan sungguh-sungguh, kita nggak mengaplikasikan implementasi yang ketiga ini, Iya. nggak ada, kasarnya nih saya ngomong, nggak ada gunanya kita hidup Betul. mempertahankan diri sampai akhir. Betul. Itu dia. Jadi memang jemaat Tuhan harus semangat untuk cari Tuhan. Betul. Apalagi Pak yang mau disampaikan dari implementasi Iya. ini? Jadi saya hanya mendapat 3 implementasi itu. Nah kita berharap dengan 3 implementasi ini jemaat Tuhan jangan hanya berpikir Allah beserta, nanti susah Allah beserta. Memang artinya ya Allah beserta, tapi implementasinya tadi sudah sangat jelas sebetulnya. Satu, Allah itu betul-betul ada. Tidak boleh lagi ada keraguan. Jangan lagi bilang waktu susah kau, Tuhan di mana kau Tuhan? Wah, udah datang ke dalam dunia dia, udah kembali ke surga. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, Dia
membuktikan dirinya ketika manusia masih ada. Bukan hanya nanti pada waktu akhir zaman. Hebat kan Allah kita itu. Yang kedua, dia penolong dalam susah. Tamara. Udah, kalau ada susah ya kita berdoa. Tapi ya serahkan kepada dia. Pandanglah Tuhan. Layak nggak kau tolong aku ini? Kalau layak ya tolonglah. Cepat. Tapi kalau belum ya berikan aku kekuatan untuk melewati. Supaya aku tidak menggunakan jurus ular, jurus harimau untuk menyelesaikan masalahku. Karena aku tidak mau menang, tapi menang dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, lalu yang ketiga yaitu teladan hidup sempurna. Itulah arti Immanuel. Implementasinya. Memang dalam kehidupan kita sehari-hari memang kata-kata Immanuel ini sangat sering diucapkan dan penting. Tapi apalah artinya suatu kata diucapkan kalau tidak ada implementasinya dalam kehidupan kita ya? Betul sekali. Mantap ya Pak ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali Terima hari kasih, ini Tamara. Pak Hasiolan bersedia untuk datang. Semoga tidak kapok. Ya, Kita ketemu lagi di acara berikutnya dengan topik-topik yang lebih seru. amin. Bapak dan Ibu sekalian, demikian acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Saya berharap apa yang kami perbincangkan hari ini menjadi berkat buat Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa Immanuel, Allah beserta kita, harus terimplementasi dalam kehidupan kita selaku orang percaya. Tetap menyaksikan semua acara-acara ibadah online GSKI Gajah Mada, Bapak dan Ibu sekalian. Kita bertemu kembali di acara selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.